Ya, oke. Oke. Shalom, ya, semua puji Tuhan. Kalau malam ini kita boleh bertemu lagi. Saya sungguh rindu, ya, rindu bertemu dengan Anda. Sama-sama, Ya, Bapak. jadi banyak hal yang terjadi di akhir-akhir ini membuat kita semua harus mengerti bahwa kemurahan Tuhan, ya. Banyak orang takut COVID, tapi banyak berita gempa bumi dan lain-lainnya. Tetapi intinya satu, Pasca, ya, selamat Pasca, agak telat sedikit, tapi Pasca itu sebenarnya bukan Maret, tapi seumur hidup kita. Amin. Jadi saya mau bahas Pasca, karena begini, kita ini sangat mengenal orang yang kita cintai. Kalau kita mengaku mencintai Yesus, kita harus tahu tentang Yesus lebih dalam. Hari ini lebih bersifat pendalaman Alkitab. Saya akan bagikan rahasia-rahasia yang selama ini tidak dibagikan ke jemaat umum, ya. Jadi hari ini kita akan belajar banyak. Siapkan catatan. Kita akan bicara soal Paskah. Sebenarnya hidup Yesus dibagi 4. Kelahiran, itu bukti kasih Yesus. Lalu dia meninggal, mati bagi kami. Itu prakteknya. Kalau lahir itu cuma ngomong mau cinta, tapi kalau mati itu bukti mau mati buat kita. Terus bangkit, ya. Lalu naik ke surga. 4 itu penting semua. Ada orang bilang Yesus mati itu penting. Ya nggak mungkin mati kalau nggak pernah lahir, ya. Jadi lahir itu penting, mati itu penting. Cuma kalau nggak bangkit lebih sia-sia. Nah, saya akan bahas sedikit ini. Ingat ya, seperti kebiasaan saya, kalau khotbah 10 menit ini pemanasan dulu. Sama nunggu teman-teman semua hadir. Tapi pemanasan saya, kalau Anda terima dengan rohmu, Anda akan diberkati. Tadi pagi saya lihat dengan istri saya di Tanggalan. Saya harapkan Anda kalau punya Tanggalan di rumah, sekarang lihat ya. Suruh anak Anda lihat Tanggalan. Udah. Udah ya. Jadi lahir Natal dirayakan. Semua orang mengakui Yesus lahir. Mau agama apapun, senang Yesus lahir. Karena apa? Ikut libur. Lalu Jumat pasti ditulis kematian Isa Al-Masih. Jumat Agung. Naiknya juga ditulis kenaikan Isa Al-Masih. Yang nggak diakui kebangkitan. Ayo, coba Anda lihat. Kalau Anda nemukan tanggalan ditulisi Isa bangkit, saya beli tanggalan itu. Tulis sendiri, Pak. Ada Ini Parsigi menunjukkan mereka terima Yesus sebagai nabi lahir. Semua nabi mati. Khusus kenaikan yang mengakui dari agama yang menyembah patung. Background mami saya kan penyembah patung. Waktu saya lahir, mami saya terima Yesus. Jadi yang bisa naik ke surga itu dewa. Karena itu Yesus di agama beberapa Cina dianggap dewa. Tapi bangkit mereka tidak pernah mengakui. Karena itu Rasul Paulus bicara, sia-sialah kepercayaan kami kalau hanya mengakui dia lahir. Kalau dia mati. Tapi kalau bangkit baru iman kita menang. Nah, kenapa sih bangkit itu penting? Kenapa sih mereka tidak mau mengakui?
Ini saya akan ceritakan dengan hikmat dari Tuhan. Paulus bilang, "Hai maut, di mana sengatmu?" Saya ulangi lagi ya. "Hai maut, di mana sengatmu?" Kalau Anda belajar, ya, kami belajar kuliah toksinasi, toksin, racun. Lebah itu atau tawon, itu kalau nggak ada sengatnya, nggak ada jarumnya, lucu saudara. Madunya enak, binatangnya lucu. Tapi kalau ada sengatnya, bahaya. Jadi orang Kristen itu sejak Yesus bangkit, kita tidak takut maut. Semua orang pasti mati. Walaupun saya tahu ada mujizat kebangkitan, beberapa orang mati bangkit. Tapi ujungnya mati lagi. Jadi bagi kami orang Kristen, mati itu untung. Yesus itu kalau kita hidup. Yang setuju katakan amin. Karena kami tidak takut mati. Karena sengatnya nggak ada. Jadi orang Kristen saya kasih tahu ya, jangan takut kena masalah. Karena iman kita tidak menolak masalah, tapi menolak pengaruhnya di dalam iman kita. Ini yang penting. Jadi kebangkitan itu hebatnya membuat sengatnya hilang. Itu yang pertama. Yang kedua, soal Paskah ini masih Paskah ya. Saya akan pemanasan dulu. Yang kedua, sejak Yesus itu ngomong gini ya ayatnya. Dia bisa merubah yang jelek jadi yang baik. Jadi dia bisa merubah yang buruk jadi yang baik. Maksud saya, apapun yang terjadi dalam hidupmu akan dirubah Tuhan untuk hal yang baik. Walaupun kita belum tahu, pasti baik. Coba diingat-ingat ya. Dulu Yesus dipukul. Sakit semua. Nanti kan kita bahas lebih dalam ya. Tapi bilur-bilur pukulan dirubah menjadi kesembuhan. Saya ulangi lagi. Bilur yang ditujukan untuk menyakiti Yesus mampu dirubah Tuhan menjadi kesembuhan kita. Yang setuju katakan amin. Itu yang pertama. Upah dosa itu maut. Ketika maut itu hukuman karena berdosa, tapi dirubah jadi Tuhan. Skenarionya dirubah. Kematian Yesus menghidupkan kita. Yang setuju katakan amin. Jadi ingat ya, kalau sekarang Anda mengalami sakit, itu untuk membuat Anda bisa bersaksi, Tuhan penyembuhmu. Jadi itu yang kedua. Nah, sekarang saya akan mulai. Waktu saya cukup banyak ya. Tapi saya nggak akan banyak-banyak. Saudara capek nanti ya. Kita akan masuk di dalam, ingat ya, saya akan banyak PowerPoint. Anda siapkan catatan. Kita akan mulai. Ya. Ini judul kita, Jejak Darah di Golgota. Jejak darah di Golgota. Jejak darah di Golgota. Jadi banyak orang Kristen nganggap Golgota itu bukit. Bukit Golgota. Bukit Kalvari. Saya studi ya. Studi di sini dan ke sana. Kalau teman-teman yang pernah ke Israel, pasti tahu. Tidak ada tempat namanya Bukit Golgota. Jadi hari ini Anda akan dapat informasi yang update
Anda catat, semoga menjadi dasar landasan cinta Tuhan yang lebih dalam, ya. Jadi Golgota itu bukan bukit. Golgota itu nama tempat. Tempat ya, Golgota, tempat ya. Tidak ada ayatnya itu. Bukit Golgota tidak ada itu. Dari sinoptik, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes tidak pernah tulis bukit Golgota ini. Mereka membawa Yesus ke tempat Golgota gitu ya. Oke, ini kenapa darah? Nanti kita akan bahas soal darah. Karena darah ini penting ya. Intinya kematian itu bukan cuma mati. Kalau mati banyak orang mati. Tapi yang dipertaruhkan darahnya. Nah, kita akan belajar sejarah. Kenapa darah Yesus berkuasa? Ya, agak dalam ya. Ini mulai siapkan catatan. Khotbah ini saya ringkas. Khotbah ini aslinya ada 8. Ini saya tulis 5 saja. Pertama, Taman Eden vs Taman Getsemani. Ini bagus ini. Tapi ini seminarnya aja saya ikut 6 jam. Nanti 5 khotbah ini saya ringkas jadi khotbah malam ini. Semuanya ada di otak saya. Biar Roh Kudus, ya, Roh Kudus yang akan membahas. Yang pertama, ini saya jelaskan ini dulu. Ini belum khotbah ya. Saya jelaskan dulu, tapi sama penjelasan banyak hikmat yang baru. Taman Eden vs Taman Getsemani. Ini sedikit cerita aja. Adam dan Yesus. Getsemani membahas Yesus, Taman Eden membahas tentang Adam. Roma mengatakan Adam pertama itu bikin masalah. Karena ketidaktaatan Adam tidak dosa. Tapi ketaatan Yesus satu orang yang sama membuat kita diselamatkan. Ceritanya kalau khotbah ini lengkap, Getsemani dan Eden, saya bahas banyak. Sejarah Eden. Eden itu bukan taman ya. Nggak ada itu di Alkitab. Anda boleh cari ayatnya. Ada taman di dalam Eden, bukan Taman Eden. Jadi banyak ya. Lalu yang suruh makan Adam buah siapa? Hawa. Salah. Tidak ada Hawa. Hawa itu dikasih nama setelah dosa. Jadi Adam ngomong perempuan itu. Nah, kalau khotbahnya lengkap, khusus ini aja bisa 3 jam. Nanti kita akan bahas sedikit Taman Getsemani sama Eden. Peristiwa ini di sampingnya Getsemani ini lembah Kidron, tempatnya Daud lari ya. Nanti saya jelaskan lebih dalam. Ini campuran beberapa bagian, nanti khotbah di situ diambil. Ya, itu sekitar Taman Eden dan Taman. Sekarang khotbah kedua bahan malam ini adalah analisa derita Yesus. Nah, ini yang tadi saya tawarkan ke Pak Wesley. Kalau nggak ada yang tanya, saya akan bahas ini dalam detail. Ya, tentang derita Yesus itu gimana. Diskusi Silakan, di atas kayu salib, yang ketiga, diskusi di atas kayu salib, ini memang tidak saya bahas ya, karena ini maaf, ini khusus khotbah untuk pendeta. Ya soalnya ini agak berat, ya. Saya kasih contoh ya, diskusi di atas kayu salib sedikit aja. Nanti kan Anda tidak mau dengar. Kenapa penjahat sebelahnya Yesus?
nggak doa malam, nggak sempat perpuluhan, kok masuk surga. Nah ini kalau dibahas, Anda senang masuknya. Tapi kalau saya bahas ini, Anda tidak mau. Sedikit aja ya. Yesus ngomong, sesungguhnya hari ini kamu masuk Firdaus. Saya kasih sedikit aja ya, siap-siap ya. Dia ini satu-satunya di Alkitab orang yang percaya kepada Yesus saat Yesus nggak bisa apa-apa. Saya ulangi lagi. Satu-satunya orang yang percaya Yesus sedang tidak bisa apa-apa. Saya sakit dari kecil sampai gede. Kalau sakit itu minta dispensasi. Yesus sembuhkan aku. Aku sudah ninggal banyak hal. Tapi penjahat ini tidak minta itu. Yesus tidak kelihatan sakti. Petrus lari. Semua lari. Karena Yesus tidak bisa menunjukkan apa-apa. Nah, tapi ini nanti saya bahas kapan. Saudara tak kuat nanti saya teruskan. Teman saya di Jakarta, penyanyi terkenal. Nyanyinya lagunya dinyanyikan saudara gratis tanpa royalti. Sampai sekarang dia telinganya 3 tahun ini bunyi nging. Jadi bisakah engkau percaya di saat Yesus tidak bisa menunjukkan kuasanya? Nah, tapi tidak saya bahas sekarang, Pak Wesley ya. Nanti jemaat-jemaat tak kuat. Ini khusus pendeta nih. Atau khusus orang-orang yang alami susah-susah. Di sini banyak pendeta, Pak Yu. Iya. Ya, tapi yang lainnya nggak kuat. Kapan-kapan kita adakan kelas pendeta. Siap. Saya, Ibu Elizabeth ya, menguatkan saya dengan khotbahnya Pak Yusak. Dari November sampai sekarang, saya sudah dengar ratusan khotbah Pak Yusak. Intinya itu, diskusi di atas kayu salib. Ya, tapi oke, kita kembali ke tema. Itu hanya ekstra. Ini belum khotbah loh, saudara. Mujizat di dalam kubur atau VS di luar kubur. Ini bagus ya. Tapi nanti saya ambil dikit aja. Kedua, orang yang percaya Yesus bukan tidak bisa apa-apa. Yesus mati. Siapa yang percaya Yesus mati lebih teman. Yang tadi percaya Yesus tidak bisa apa-apa. Yang ini percaya Yesus mati. Dalam arti mati itu apa sih? Masih cinta Yesus. Yesusnya mati. Ada 2 di sini mujizat di luar kubur. Yusuf Arimatea dan Nikodemus. Pendeta banyak khotbah Nikodemus itu orang tidak percaya Yesus. Butuh lahir baru. Tapi kalau baca nanti khotbah versi ini, saudara terkejut. Ayat pasal 7 Yohanes, satu-satunya orang yang berani ngomong, jangan bunuh Yesus. Itu Nikodemus. Ketiga, Yesus sebagai imam. Dilambangkan dengan mur. Maria dan teman-temannya telat. Yesus busuk 3 hari kok dirempah-rempah. Tapi Yohanes 19 mencatat, Nikodemus dan Yusuf Arimatea, 2 orang Farisi ini, orang kaya, cinta Yesus saat Yesus tidak bisa nolong mereka. Ini khusus untuk khotbah orang-orang kaya ya. Jadi mereka itu berikan kain terbaik waktu Yesus mati. Bisakah saat COVID begini perusahaanmu sepi memberikan yang terbaik buat Yesus?
saat tidak ada pertolongan, nah itu, tapi nanti mujizat di dalamnya yang saya bahas ya, mujizat di dalam kubur. Khotbah kelima, pasca perjanjian lama dan pasca perjanjian baru. Ya ini sedikit juga. Oke ya, kita akan mulai. Saya akan catatan. Ya ini. Anda lihat darah pertama tercurah di saat Adam dan Hawa berdosa. Ini Kejadian 3. Kalau nggak salah ayat 21 ya. Jadi ini gambarnya, saya carikan yang persis. Kambingnya, dombanya tidak ada kulitnya ya. Kulitnya dibuat baju. Jadi pasca pertama, ini tidak ada tulisannya ya, hanya Roh Kudus menjelaskan saya, pencurahan darah pertama. Itu terjadi di Getsemani. Sebelum itu, saya kasih pertanyaan lucu. 2 manusia yang nggak punya darah. Ayo siapa itu? Saya jawab ya. Adam dan Yesus. Adam tidak punya bapak. Golongan darahnya apa coba? Ini ada khotbah khusus ini. Soal Roh Kudus. Nanti ya, bulan depan kita bahas Roh Kudus. Kalau Anda tidak bosan nikmat, saya akan isi lagi ya. Alkitab mencatat di dalam darah ada nyawa. Masalahnya Adam hidupnya karena apa? Darah bukan. Nafas Allah. Nah, nanti saya kasih tahu jelasan hubungan Roh Kudus dan darah. Yesus ya tidak punya. Yesus itu bukan dikandung Maria, salah itu. Dikandung Roh Kudus, pinjem rahimnya Maria, itu yang benar. Jadi Yesus itu bukan dikandung Maria, dikandung oleh Roh Kudus. Nanti khotbah Roh Kudus. Karena apa? Darahnya Yesus dan darah Maria beda. Maria darah berdosa, Yesus juru selamat. Nanti akan saya bahas 2 manusia ini menarik, Yesus dan Adam. Nah, darahnya dari mana? Dari Roh Kudus. Nanti saya akan bahas. Oke, kita kembali lagi. Sejak dia salah, dikasih malaikat kerubim. 2 malaikat kerubim ini nanti akan saya jelaskan yang di kuburan Yesus. Itu kasusnya ya. Karena saudara, jangan anggap mati-mati bangkit. Karena Yesus punya tugas menggenapi. Karena itu kita harus belajar dari perjanjian lama supaya kita tahu. Ya, itu yang pertama. Kenapa Adam tidak boleh ngambil buah lagi? Kata Alkitab, supaya jangan sampai dia hidup kayak kita. Maksudnya apa? Dia sudah berdosa tapi hidup selamanya. Jadi waktu Yesus atau Tuhan memberi malaikat, itu tujuannya istimewa. Karena profetik, kalau saya khotbah profetik pertama di Taman Eden. Siapa profetik itu? Tuhan sendiri. Dia ngomong, nanti anak perempuan, anak dari darah ini akan menghancurkan kepala ular. Itu profetik pertama. Saya waktu khotbah profetik di Malaysia, saya bawakan ini. Jadi profetik yang pertama harus dasarnya tentang Yesus. Nah, saya kembali lagi. Jadi waktu dia sudah ngomong nanti akan ada Yesus lahir dari wanita, bukan dari Adam loh ya. Saya ulang lagi. Profetik pertama dari perempuan ini, bukan dari ibu, bukan dari suami istri. Dari awal sudah profetik. Maria. Jadi akhirnya mereka tidak boleh kembali ke Eden supaya mati.
supaya nanti Yesus datang ditebus, bangkit. Ya, itu awalnya. Karena kalau saudara nggak ngerti ini, buat apa sih orang agama lain tanya sama saya? Yesus sudah ada cara lain dah. Tidak ada. Karena upah dosa harus mati. Tuhan itu harus ya. Setan nuntut. Ya, karena itu Yesus harus merencanakan strategi penebusan yang tidak merugikan manapun. Waktu setan nuntut, tidak ada. Ini prosedurnya benar. Ya, kita kembali lagi. Yang kedua, jamban ini. Ingat ya, waktu Ishak tanya sama Abraham, Bapak, di mana dombanya? Terus Anda tahulah ya. Nah ini, apalagi di sini pejabat Tuhan ya malam ini. Ini lambangnya. Peristiwa ini Anda lihat gambarnya. Peristiwa ini yang membuat sampai sekarang pakai kambing, pakai domba. Ini peristiwa awal. Tuhan waktu awal hewan itu dikuliti, masih nggak jelas binatang apa. Habil dan Kain itu juga peristiwa hewan. No, peristiwa hewan. Lalu Abraham itu resmi. Tuhan yang menyediakan domba. Nah, itu awalnya saudara. Nanti akan saya jelaskan alur darah, jejak darah ini. Kalau saudara tahu ini, saudara tambah cinta Tuhan ya. Yang berikutnya, ya ini mulai khotbah saya. Ini pasca Alkitab ya yang pertama. Anda baca Keluaran, buru-burulah kamu memakannya, itulah pasca bagi Tuhan. Keluaran 12, 1-11. Ini Anda catat dulu, nanti Anda baca, saya tidak ada waktu. Nanti di dalam Alkitab itu ada kata-kata dombanya harus tanggal 10 sampai tanggal 14 Nisan. Ya. Dombanya harus jantan. Bukan kebetulan Yesus pria. Harus senja. Anda catat ya, semua nanti penting. Saya tidak akan mengulangi. Roti tak beragi, darah dioleskan. Nah, ini saudara awalnya ya. Nanti saya ceritakan soal darah dioles. Awalnya anak sulung mau mati itu ya. Jadi malaikat ini nyuruh malaikat lain, pokoknya nggak ada tanda darah, mati anak sulungnya. Ya anak hewan juga mati. Nah ini ya. Nah ini ceritanya aja. Anda lihat ya. Nanti akan saya jelaskan. Ingat ya, 14 Nisan. Jadi ceritanya, Nisan itu Maret. Bayangkan Tuhan ngomong sama Israel, Maretmu dirubah jadi bulan pertama ya. Waduh, kalau kita heboh ya. Kita bulan pertama Januari. Jadi waktu itu ada pergantian bulan. Nanti kalau khotbah khusus ini saya akan jelaskan. Dalam hidup pun jangan takut soal bulan. Bulan sudah tua pun Tuhan bisa ganti bulan kemerdekaan tahun Jobel Anda. Yang setuju katakan amin. Nanti ya. Tapi intinya saudara, harus senja. Ini aturan dari Tuhan. Ya, itu Anda harus tahu. Itu dari khotbah perjanjian lama. Sekarang kita mulai masuk lagi. Lalu zaman Musa lebih jelas lagi. Ini peristiwanya harus Anda dengarkan. Karena nanti Anda biar tidak bingung. Karena agama lain bingung kalau Anda dapat pelajaran ini. Ceritanya begini. Kalau ada orang berdosa, dia harus sembah domba.
Saya ulang lagi, kalau ada orang berdosa, dia harus bawa domba. Lalu tangannya harus pegang domba. Nanti dosanya pindah ke domba. Saya ulang lagi ya. Waktu dia pegang domba, dosanya pindah ke domba ini. Sekarang lihat saya. Imam besar tidak lihat dosanya orang itu. Jadi kalau ada orang berdosa, mbak domba, dilihat dombanya. Jantan enggak. Enggak cacat enggak. Jadi yang dilihat dombanya. Orang dunia ngomong, enak jadi Kristen ya. Dosa apapun diampuni. Duh, masa Tuhan beda-bedakan dosa? Enggak, saudara. Tuhan enggak lihat dosamu. Tuhan lihat dombamu. Yesusmu enggak bercacat. Tuh, kok enggak ada tepuk tangan buat Tuhan, saudara. Jadi peristiwa ini harus penting. Setan tahu kalau orang bawa domba yang dilihat apa? Dombanya. Kalau orang Kristen nanti malam berdoa, Tuhan Yesus, kamu lihat dombaku, domba Paskaku. Wah, pikirnya setan. Wah, ya jelas. Pak Yohanes, Pak Wesley diampuni. Dombanya sempurna. Yang setuju katakan amin. Ini penting supaya Anda tambah yakin. Nah, sekarang lihat lagi. Saya tunjukkan ini bukan untuk apa-apa, supaya Anda tahu peristiwanya. Gimana sih domba kok bisa ganti dosa? Kok bisa sih? Nah, ini awalnya. Oke. Ayatnya dicatat ya. Yohanes ngomong. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya, dan ia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Nah, ini awalnya supaya saudara tahu bahwa Yesus domba Paskah Anda. Lalu perjanjian baru, Paulus juga ngomong, sebab anak domba Paskah kita, yaitu Yesus, juga telah disembelih. Ini ya. Jadi persamaan Yesus dan Yesus. Pak, apakah Yesus itu memenuhi syarat? Nanti kita teruskan ya, sabar. Saya tunjukkan Yesus matinya 14 Nisan, senja, itu harus jelas. Karena ini secara sejarah harus sah. Agama Kristen adalah agama yang satu-satunya secara sejarah sah. Ya. Nanti akan saya jelaskan ya. Jadi itu awalnya supaya saudara yakin peristiwa Yesus sebagai domba. Domba Allah yang suci. Ini lagu saya kecil. Kalau yang umurnya 40 ke atas ya tahu. Yang anak-anak muda enggak tahu. Ya. Allah yang suci dan mulia, juru selamatku hiduplah. Ku pasti jadi seperti-mu. Ini penting. Ingat ya, kita pegang dombanya, dosa kita pindah ke domba. Setelah itu tugasmu menjaga hidupmu supaya tidak berdosa lagi. Karena sejak kau terima Yesus, sejak itu kau diadili. Kalau kau terima Yesus, langsung selamat. Tapi selamatkan, keselamatanmu harus dijaga. Nanti Pak Wesley bisa jelaskan bagaimana menjaga keselamatan. Cuma ini membuat orang yakin, kalau yang dengar berikutnya ini orang yang nggak percaya Yesus, oh ini toh penyebabnya. Ya mau aku. Dosaku ditanggung oleh dia. Banyak orang Kristen tidak menjelaskan ini, sehingga mereka bingung, gimana Yesus bisa menggantikan dosa itu. Peristiwanya domba. Jadi kalau kita pegang domba, nanti Anda baca di Imamat ya.
Itu tentang korban penghapus dosa. Kalau Anda pegang domba, dosamu diperhitungkan di domba. Karena itu dombamu yang dilihat imam. Jadi kalau saya datang dengan dosa, habis membunuh orang, saya mbak domba. Saya tidak ngaku. Tidak ada pengakuan dosa itu. Dosa apapun mbak domba. Kalau nggak punya mbak merpati. Yang dilihat apa? Dosamu nggak ngurus aku. Yang penting apa? Dombamu bersih. Begitulah dengan Tuhan saat ini. Kalau nanti saya yakin berapa bulan ke depan ada yang melihat video ini, pasti dia bertobat, diselamatkan juga. Nah, ini saya belum cerita loh. Penemuan di NASA, darah Yesus yang ditemukan itu masih hidup. Belum cerita itu ya. Oke, kita masuk lagi. 1 Petrus. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus. Ingat ini ya, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ini penting. Darah. Judulnya perjanjian darah itu. Kalau kita tidak bahas ini, Yesus bangkit, darahnya. Iya ya. Di YouTube, nanti kalau Anda tidak tahu, saya kasih linknya. Diketik ya. Iman Kristen vs iman lain. Saya kan kerja di TV. Teman-teman saya dari dunia lain, teman-teman penampakan, itu 5 tahun yang lalu nekat-nekat nyoba orang Kristen di dalam penampakan. Nanti saya kasih linknya. 2 orang Kristen dan tidak Kristen. Lalu di tengah-tengah penglihatan lapor, ada barang bergerak. Ada barang bergerak. Yang Kristen mulai nyanyi, darahmu Yesus, sucikan aku. Darahmu Yesus, bebaskanku. 10 menit kemudian, ada suara. Terus produsernya datangi, dinyalakan lampunya. Orang Kristennya tidak apa-apa. Mau tepuk tangan buat Tuhan Yesus? Darah Yesus berkuasa. Dulu, sekarang, dan selamanya. Yang agama lain, tidak ada. Di mana? Ada lemari 7 meter. Dari besi. Bukan tembok, besi. Anak ini sudah di atas, bentuknya kayak kera. Kemasukan roh kera. Saudara saya kasih tahu. Nama Yesus itu, darah Yesus itu seperti pisau. Tidak usah diuji. Saudara tidak perlu percaya. Darah tetap memotong. Pisau tetap potong. Saudara kalau takut, panggil darah Yesus. Saya jamin saudara diselamatkan. Yang setuju katakan amin. Nanti saya kasih linknya Pak Wesley. Kalau mau teman-teman mau lihat, nggak usah lama-lama nanti terpengaruh ya. Tapi pokoknya tahu darah Yesus berkuasa sampai sekarang. Ya, oke. Sekarang kita lanjut. Ini belum poinnya ya. Masih sejarah. Ya. Sejarah terakhir ini. Yesus sebagai imam. Yang tidak seperti imam besar lainnya, yang setiap hari harus mempersembahkan korban untuk dosanya sendiri. Dan sesudah itu, barulah dosanya umatnya.
Sebab hal itu telah dilakukannya satu kali, katakan satu kali, untuk selama-lamanya ketika ia mempersembahkan dirinya sebagai korban. Saudara, Harun zaman dulu harus mengorbankan. Kalau dia mati, seluruh Israel 1 tahun itu susah. Kalau dia selamat, baru dia minta ampunkan dosa umat. Yesus hanya sekali saja. Nah, ini adalah sejarahnya, saudara. Supaya saudara tahu, Yesus itu bangkit gak main-main, ya. Ini ya, ini saya mulai serius masuk di fakta ilmiah. Ini ayatnya dicatat. Lalu ia harus mengambil sedikit dari dalam lembu jantan itu dan memercikkan dengan jarinya di atas tutup perdamaian di bagian muka dan ke depan tutup perdamaian itu, dan ia harus memercikkan darahnya 7 kali. Lihat gambarnya ya. Tes, 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 7 kali. Ini penting. Ini saya akan ceritakan hal yang penting, tapi sebentar aja. Jadi setan akan nuntut darahnya Yesus netes di atas tutup perdamaian apa enggak? Kalau enggak sah. Ini saya ceritakan dari awal ya, ceritanya ya. Setan nuntut terus. Saudara, kenapa Habil dibunuh sama Kain? Ayo. Kalau khotbah versi Taman Eden lengkap, saya akan jelaskan ini. Waktu setan dengar, loh, keturunannya akan bunuh kita. Dilihat, diedit. Adam nggak bahaya. Adam nggak bisa apa-apa. Yang bahaya siapa? Anaknya perempuan ini. Dia mikir, loh, rasanya nih, Habil ini diterima nih. Wah, Habil bunuh aku ini. Lalu setan mulai goda Kain. Kain mukul Habil. Das, setan senang. Ternyata bukan. Oh, set. Itu set. Akhirnya itu dikacau kawin. Dosa. Supaya apa? Kacau. Sejak itu, anak-anak Allah atau setan ya. Dalam arti waktu itu artinya bukan anak Allah kita ya. Anak malaikat-malaikat jahat menikahi manusia. Jadi keturunan orang jahat. Jadi dosa zaman Nuh. Dia mau ngancurkan keturunan. Tuhan buyarkan. Habis. Akhirnya Nuh. Oh Nuh yang bunuh nih. Terus. Wah kalah terus. Samson. Terus. Daud. Wah, Daud dibikin selingkuh. Pokoknya ininya ingat ya, keturunan perempuan ini. Nanti saya jelaskan. Nah, akhirnya sampai Maria. Dia kecurian, saudara ya. Tapi saya mau cerita ini penting sekali. Apakah darah Yesus ditutup perdamaian? Nanti Anda saya kasih linknya kalau mau. Ingat nggak zamannya Yesus ada gempa? Ini ya, ini Yesus mati. Lihat ini semua ya. Yesus mati, ada gempa. Retak. Darahnya Yesus mengalir sampai retak ini 20 kaki. Di sini, di Gunung Moria ini, dulu disembunyikan tempat lembah ya, lembahnya Moria, bait suci zaman Salomo. Nanti saya nggak khotbah ini ya, nanti Anda konsentrasi. Intinya ditemukan tetesan darah. Nanti saya temukan, saya kasih linknya, ditemukan sekarang pembangunan Yerusalem, itu bait suci, ditutup perdamaian ada darah kering. Darahnya diperiksa, dibawa ke bulan, NASA.
saudara tahu, yang periksa darahnya bertobat. Karena darah manusia itu begini. Misalnya saya laki, mama saya itu X. Papa saya kalau keluarkan sperma X, jadi perempuan. Kalau papa mengeluarkan sperma Y, ketemu mama saya, jadi laki-laki. Yang aneh darah itu kromosomnya 23, cuma 1. Darah apa ini? Darah manusia kok nggak ada darah bapaknya. Setelah diperiksa, darahnya masih hidup. Bertobat semua. Dia tanya, darah siapa? Darah diyakini ya. Darah Tuhan Yesus. Kebenarannya saya nggak tahu. Tapi secara iman Kristen, darah itu masih hidup. Masih berkuasa menolong saudara dan saya. Yang setuju katakan amin ya. Tapi saya tidak akan kasih linknya sekarang. Nanti Pak Wesley biar bisa dibagikan. Bisa, cuma bahasa Inggris harus diterjemahkan. Jadi penemuan pertutup perdamaian. Nah, itu waktu gempa darahnya masuk. Nah, oke. Sekarang saya akan cerita yang lain. Ini inti khotbah saya. Semuanya dimulai dari ini. Apakah ini? Ini upper room. Tempat terakhir perjamuan Paskah Yesus. Ya, ingat ya gambarnya ya. Saya akan mulai. Ini inti khotbahnya. Jadi semuanya dimulai dari ini, upper room. Yesus Kamis malam ngomong sama muridnya. Nanti kamu cari di dalam, ada orang bawa guci air. Jadi sekarang perdebatan kolam Siloam, kolam Bethesda. Karena dua itu mata sumber air saat itu. Tempatnya perjamuan, tapi terakhir dikuatkan dengan dekat Siloam. Ya, ingat ya, serius ya. Saya akan mulai. Ini materi satu-satunya yang saya ciptakan sendiri. Jadi saudara beruntung malam ini, saudara akan lihat time lapse Yesus dengan jelas. Jadi PowerPoint satu-satunya. Nanti Mas Wesley akan saya kasih, ya. Nanti khusus sahabat Tuhan kalau mau belajar silakan ya. Jadi untuk membuat supaya anak-anak kita nggak lihat film aja. Sekarang saya tanya, kapan Yesus ngomong sesungguhnya kamu masuk Firdaus? Gak ada yang tahu. Aku haus. Jam berapa? Gak ada yang tahu. Habis ini saudara akan dapat hikmat. Catat baik-baik sebagai bukan kebanggaan, tidak mempengaruhi keselamatan, tetapi membuat saudara tahu orang yang ada cinta Yesus mengalami apa. Ya, oke ya, saya mulai ya. Awalnya perjamuan Kamis malam. Ini, catat ya, saya akan mulai full slide. Nah, ini. Nanti saya kasih petanya, nanti saya kasih materi ya. Ini Anda lihat kursor saya, kalau enggak ngerti. Anda lihat kursor saya. Ini, awalnya di sini. Kamis, Yesus masuk sini, dari sini, Damaskus ya. Sebentar, saya Pak Wesley, ini sudah 7:30, masih boleh tambah? Oh, kita biasa sampai jam 9, Pak. Iya, Pak. Tapi nggak apa-apa, Bapak sebisa Bapak ya. Kalau sampai jam 8 lebih boleh. Ya, karena materinya masih nambah. Kalau ya, nggak apa-apa. Biasa mereka interaksi khotbah itu 45 menit sampai 1 jam masih ditambah session tanya jawab. Bisa setengah jam. Silakan Pak, silakan lanjut Pak. Ini awalnya Yesus ngomong, nanti kalau di dalam ada orang bawa kendi, tanya ya, di mana saya ngadakan pesta. Nah, ininya di sini.
Anda lihat. Setelah itu dia ditangkap. Dia pindah nomor 1 ke lembah Kidron. Lalu dia naik ke Getsemani. Teman-temannya, murid-muridnya tidur. Di sini menarik, ada orang telanjang lari. Nanti itu di Markus, kapan-kapan saya jelaskan siapa itu ya. Di sini ditangkap. Nomor 2, lihat jalurnya. Dibawa ke rumah Hanas. Diadili, lalu dibawa ke bait suci. Lalu nomor 4, Anda lihat 4, dipindah ke benteng Antonia, Pilatus. Lalu nomor 5 dibuang ke Herodes. Ini. Ya, dari Herodes dikembalikan lagi ke Pontius Pilatus. Lalu diadili di Golgota. Ya. Kalau sekarang jalan-jalan itu di sini, tapi Golgota asli ini ya, seperti sini ya. Karena dekat pintu Damaskus ya. Ini Damaskus ini ya. Oke. Sekarang lihat ini. Ini penting sekali. Ini materi asli saya bikin. Saudara, sebelum itu harus belajar. Orang Israel sama kita beda jam. Kalau Indonesia di atas jam 12 malam, lebih 1 menit ganti hari. Nanti jam 12 sudah hari Selasa. Tapi kalau orang Israel, jam 6 malam sudah ganti hari. Jadi bagi orang Israel, hari ini sudah Selasa. Jadi ya, ini penting dulu sebelum Anda bingung. Kalau orang Israel, hari ini sudah Selasa. Jam 6 malam sudah ganti hari. Tapi kalau orang Indonesia, nanti lebih 1 menit, ya ganti hari. Jadi kalau tahun baru di Israel lucu. Orang-orang tunggu jam 12, jam 6 orang Israel sudah ganti hari. Ya. Jadi dulu guyon. Kalau orang pacaran kebelet menikah, di Israel aja jam 6 sudah menikah gitu ya. Nah, tapi intinya itu pelajaran penting. Saya akan mulai membahas karena masih banyak yang bingung. Pak, kalau mati 3 hari kok Minggu Paskah, Pak? Kan Senin, Pak. Jumat ya. Sabtu, Senin, Sabtu, Minggu, Senin. Nah, soalnya enggak tahu tanggalan ini. Ya toh, 3 hari bangkit. Hari ketiga, Jumat mati. Sabtu, Minggu, Senin. Loh, kok Minggu, Pak? Nah, kalau tahu tanggalan ini, baru beda. Ya, yuk. Mungkin beberapa pendeta sudah tahu. Tapi saya harap sabar, karena ini untuk semua teman-teman ya. Nah, ini ya. Ini mulai. Nah, ini. Jadi Kamis, lihat semua ya. Kamis, tanggal 13 Nisan. Sebentar ya, saya ngomong dulu. Kenapa 13 Nisan? Karena sejarahnya Paskah 14 Nisan. Ingat ya, saya capek-capek dari tadi jelaskan sejarah supaya saudara tahu. Yesus matinya dipaskan untuk menggenapi. Ingat ya, Paskah itu 14 Nisan. Dombanya jantan, matinya harus senja. Harus ada roti tak beragi. Nah, sebelum Anda bingung, Yesus itu merayakan Paskah. Karena Yesus saat itu belum mati, belum ada Paskah. Jadi Kamis malam dia ngomong, yuk kita makan Paskah yuk. Roti tak beragi sama anggur. Gitu, ceritanya gitu ya, Kamis malam. Ingat ya. Kamis malam sore. Jam 5. Ingat ya, setelah jam 6 disebut apa? 14 Nisan. Ini masih jam 5. Tolong ya, nanti kalau di dalam ada orang bawa kendi, tanyakan tempat
acaranya di mana? Itu masih Kamis malam terakhir. Nanti makannya sudah 14 nisan. Jangan bingung ya. Jangan bingung ya. Ini 14 nisan di sini. Ini masih Kamis. Mulai ya. Nomor 1 ini menunjukkan acara makan malamnya. Perjamuan Paskah. Lalu kurang lebih acara Paskah di Israel 3 jam. Ya, masuk jam 6 lebih sudah ganti hari, 14 Nisan. Lalu jam 9 di Getsemani. Catat ya. Urutan tanggalnya ya. Jadi 13 Nisan ajak makan, 14 Nisan Jumat sudah di Getsemani. Lalu jam 10 lebih, jam 11 ditangkap. Saya ulang lagi ya. Jam 2 habis makan malam sampai jam 9. Lalu ke Lembah Kidron. Di Getsemani ditangkap jam 10, jam 11. Lalu Alkitab mencatat dia dibawa ke Hanas. Siapa Hanas ini? Hanas mertuanya Kayafas. Kalau saudara ke sana, sempat pergi ke Israel, ke rumah Hanas, itu ada penjara bawah tanah. Yesus wajahnya sampai ditampar-tampar, dipukulkan di dindingnya Hanas. Sampai dindingnya ditandai. Jadi ini peristiwa mengerikan supaya saudara tahu. Dari Getsemani ke Hanas itu 3 jam. Nanti saya hitungkan jaraknya ya. Dari rumah Hanas tidak bisa membuat Yesus berbicara. Dikasihkan mantunya, Kayafas, jam 2 lebih. Mendekati jam 3, ada peristiwa apa? Dari Kayafas dibawa ke Sanhedrin, ke Bait Suci. Itu peristiwanya pagi sekali. Peristiwa apa itu? Siapa yang ingat? Bohong 3 kali. Disitulah Petrus bohong 3 kali. Pertanyaannya, siapa yang bawa Petrus ke Bait Suci? Orang yang kaya. Siapakah itu? Yohanes. Yohanes anak Zebedius yang kaya itu. Mamanya yang suka, donaturnya Yesus. Tapi di situ dia bohong 3 kali. Nah, saya lanjutkan ya, supaya Anda tahu alurnya. Lalu Sanhedrin. Sanhedrin ini siapa? Sanhedrin ini tokoh-tokoh tua. Ini ceritanya agak aneh. Saya sudah ke sana, tanya sama rabi-rabi. Harusnya Yesus dilempar. Ingat nggak Stefanus? Stefanus salah, nggak disalib. Harusnya Yesus, kalau dosa agama, pelacur, atau Yesus melecehkan Tuhan, dilempari batu. Nggak ada Yesus disalib itu. Ceritanya hukumnya Kayafas itu dilempar batu. Jadi yang nyalib ini siapa? Ya semua. Tapi Tuhan merubah untuk menggenapi kita. Jadi Roma, bukan Yahudi. Ini salib ini hukumnya Persia. Jadi harusnya kalau Sanhedrin sudah berkuasa, Yesus kan nggak jawab. Waktu ditanyai, dia diam aja. Kalau jawab salah, wah dilempar batu, dia mati hari itu. Tapi karena Yesus nggak jawab, nggak ditemukan bukti tertulis, dia dibawa hukum lebih tinggi, naik banding. Pergi kemana?
Nah, ini kan sudah Sanhedrin sekitar jam 4, setengah 4, ganti pagi ya ini ya. Inilah awalnya PP. PP ini Pontius Pilatus. Setelah dia dibawa ke Pontius Pilatus, dia dibawa ke Herodes. Dari Herodes dibawa ke Pontius Pilatus lagi. Ini pagi jam 8. Di benteng Antonio, dia dicambuk. Lalu jam 9 pagi, dia disalib. Ingat ya, jam 9 pagi. Lalu 9 lebih sedikit, dia ngomong, ya Bapak ampunilah mereka. Mereka tidak tahu yang dilakukan. Ingat ya. Jadi kata-kata salib yang pertama, jam 9 lebih. Ya, walaupun ini tidak mempengaruhi keselamatan, paling enggak saudara punya pengetahuan sekarang. Tanya sekolah minggu nanti buat cerita soal-soal ya. Jam berapa Yesus ngomong? Ya disalib kan jam 9. Lalu saya lanjutkan ya. Jam 9 lebih, nomor 1 itu dia ngomong, ya Bapak ampunilah mereka. Lalu jam 10 lebih, setengah 11, dia mulai berbicara, tadi materi diskusi di atas kayu salib. Dia ngomong, sesungguhnya hari ini kamu di Firdaus. Itu kata-kata salib kedua. Ya. Lalu yang ketiga, kata-kata salib, satu-satunya murid Yesus yang tidak lari. Yohanes. Nanti saya ceritakan, kemarin kita ke Turki ya. Tempatnya orang Majus itu, agak Persia di sana. Di situ tempatnya namanya Yesus Maria, matinya menurut ceritanya mereka ya. Di pangku Yohanes di sana, Turki. Ini ceritanya ya, tapi masih banyak perdebatan. Intinya saat itu dia ngomong, Ibu Maria, ini anakmu. Yohanes, ini mamamu. Itu kata-kata salib ketiga sebelum jam 12. Setengah 12 ya. Setelah itu yang terjadi adalah, oh ya, tiba-tiba Tuhan suruh mengingatkan. Yesus kasih contoh. Sesibuk-sibuknya pelayanan masih orang tua. Anak-anak muda yang tersinggung katakan amin. Sesibuk-sibuknya visi penyelamatan, dia tidak lupa mamanya. Semua hamba Tuhan pun, maaf kalau saya salah ngomong. Tidak ada alasan untuk kita tidak memperhatikan keluarga. Ini Roh Kudus titip pesan. Ini Yesus kasih contoh yang baik. Sesibuk-sibuknya pelayanan masih ingat mamanya. Ya, anak-anak muda yang dengar, semoga jadi berkat. Lalu kata-kata salib yang keempat terputus. Karena jam 12 siang sampai jam 3 sore, apa yang terjadi? Gelap. Gulita. Lalu jam 3 sore, dia ngomong yang keempat. Allahku, Allahku, mengapa kau meninggalkan aku? Lalu setengah 4, kurang lebih ya ini ya. Dia bilang, aku haus. Yesus ditawari minum 2 kali. Aturan Persia, supaya matinya lama, yang disalib itu harus dikasih empedu, supaya anti sakit. Lalu, tapi Yesus tidak mau minum anti sakit. Supaya dia bisa cerita sama kalian. Apapun sakitmu, saya sudah merasakan.
Tapi untuk menggenapi Nabi Yesaya, dia minum anggur asam, dia ngomong aku haus. Ya, itu kata-kata salib yang ke-5 ya, nggak salah ya, ke-5. Lalu kata-kata salib yang ke-6 sudah selesai, finish. Lalu yang ke-7, ya Bapa, kuserahkan dalam tanganmu. Ini kasusnya. Saudara tahu jam 3 sampai jam 4 disebut apa? Dulu lupa ya. Senja. Ingat, teorinya 14 nisan. Dombanya harus jantan. Dibunuh waktu senja. Jadi salah Yesus dibunuh itu. Yesus tidak pernah dibunuh. Yesus membiarkan dirinya mati. Yohanes menulis, aku menyerahkan nyawa dan mengambil lagi. Yesus disalib itu sebenarnya salah. Yang benar, Yesus membiarkan dirinya disalib. Jadi dia menggenapi senja. Saya ulangi, senja. Kalau Yesus mati setelah domba dipotong, sia-sia. Jadi hari raya Paskah, ingat ya, saya capek-capek dari awal jelaskan supaya saudara ingat. Pertama teorinya 14 nisan. Itu Jumat, sudah masuk 14 nisan. Domba jantan, senja. Karena itu imam besar tidak jadi masuk bait suci. Karena terbelah. Jadi peristiwanya sudah diterima Tuhan dombanya. Nah, ini supaya saudara yang nggak terlalu menyelidiki Alkitab terbuka ya. Jadi Yesus bukan sok-sokan. Dia matinya dipaskan dengan untuk namanya perjanjian darah ini. Nah, oke, gue udah mulai, saya harapkan paham. Nah, yang 8 ini Nikodemus dan Yusuf Arimatea. Anda lihat ya, kenapa mereka menurunkan mayat jam 5? Karena jam 6 ganti hari Sabtu. Ingat ya, sudah ganti hari Sabtu. Jadi mereka tidak boleh hari Sabat. Ingat ya, Yesus matinya Jumat senja. Jam 6 malam, ingat ganti hari, hari Sabtu. Orang Israel tidak boleh kerja. Saya pernah ke Israel, saya kan suka foto. Saya ada makanan, saya sebagai ahli gizi, saya foto. Dimarahi. Kalau saudara hari Sabat ke Israel, kadang-kadang tidak boleh mencet lift. Liftnya buka per lantai. Tidak boleh kerja. Ya. Nah, karena itu Yesus harus mati senja 14 Nisan Jumat. Ya, karena itu ada hitung, sudah dihitung. Jadi Jumat sudah dihitung, dia matinya tanggal 3. Sudah masih Jumat. Lalu Sabtu, Minggu bangkit. Ya, ya. Saya tidak bahas yang ini ya, mujizat di dalam kubur ya. Itu tentang 2 malaikat itu. Anda tahu, tutup perdamaian itu ada malaikatnya. Imam besar harus meneteskan darah di tutup perdamaian. Gambarnya apa? Itu di belakangnya Pak Wesley itu kan ada tutup perdamaian sama tabut perjanjian. Gambarnya malaikat lihat bawah. Lihat apa? Lihat darahnya. Nah, itu gambarnya Pak Wesley itu. Anda lihat Pak Wesley. Itu malaikatnya dua-duanya nunduk bawah. Nanti saya hubungkan dengan 2 malaikat yang jaga Taman Eden ya. Itu 2 malaikat ini dia harus tutup perdamaian itu siapa? Lambangnya Yesus. Tapi sementara itu masih hewan. Di makam itu Yesus tidur.
Sekarang dua malaikat itu tidak usah nunduk. Dua malaikat itu menemui Maria. Kau cari siapa? Orang hidup di antara orang mati. Ya, nanti kapan-kapan, nanti pasca tahun depan saya ceritakan ya. Dua malaikat ini tugasnya sudah selesai. Tidak butuh lihat darah lagi. Karena darah Yesus sekali untuk selamanya. Yang setuju katakan amin. Ya, ini itu mujizat di dalam kubur. Nanti saya bahas kali ya. Sekarang ini sudah jam 8, saya tambah izin sedikit waktu untuk menyelesaikan materi ya. Ini tentang analisa luka Yesus. Ini agak dalam, saya mungkin harus pakai istilah medis sedikit. Forensik dan kafan Turin masih perdebatan. Tapi paling tidak dari situ kita punya acuan luka salib. Perlu Anda ketahui, Yesus itu disalib satu-satunya orang yang kepalanya dilukai. Jadi penjahatnya sebelah Yesus itu tidak dipukuli. Orang kalau disalib itu sudah soro, sudah payah, hukuman tertinggi. Tapi Yesus dipukul untuk menggenapi ya. Saya akan mulai jelaskan luka-luka. Mungkin masih ada waktu 30 menit ya. Saya akan jelaskan agak dalam. Konsentrasi karena ini untuk benarkan ya. Saya harapkan materi ini memberkati saudara. Ya. Ini saya jelaskan. Jadi ini macam-macam ya. Ada dari domba, kerbau, sapi, kulit ya, dililit itu dari kayu. Lalu ini ada patahan tulang. Ya, sama besi bulat-bulat. Terus ada tugu, namanya victim ya. Jadi orangnya diikat punggungnya. Buka ya, telanjangi ya. Dipukul punggungnya. Jadi tidak boleh lain. Hanya punggung dan pantat. Ini area gluteus maximus. Ini lumbar. Ini di sini luka-lukanya, romboidnya hancur. Romboid tengah-tengah ya. Di sini ada otot teres minor, teres mayor. Ini menunjang ketiak. Lalu di sampingnya segitiga ini namanya latissimus dorsi. Perlu saya jelaskan ya. Otot punggung itu menyangga tubuh. Bagian depan ini abdominal tidak ada ototnya. Isinya jeroan atau lambung organ dalam. Jadi kekuatan orang dihitung dengan punggung. Jadi kalau punggungnya hancur, Yesus kekuatannya hilang. Sebelum dia menggul salib, dihancurkan kekuatannya. Teres minor di bawah ketiak itu membuat tangan bisa berdiri. Kalau itu hancur, tangannya melorot, saudara. Sakit. Saya tidak bisa terlalu menjelaskan karena ini untuk umum. Tapi sungguh mengerikan. Nanti saya akan jelaskan otot baunya lepas, saudara. Saudara aja kena pisau sedikit jerit. Yesus ini disiksa dengan namanya, Anda tahu pancing ya, pancing ikan ya. Itu kan bermusuhan arahnya. Jadi cuil, bahasa Surabaya, tidak tahu bahasa Indonesia, cuil itu apa? Terkelupas lah. Tapi terkelupas belum mantap. Ya. Cuil. Dagingnya lepas, saudara. Tajam. Saya tidak bisa menjelaskan pakai apa ya. Itu tahu tulang ayam kalau pecah.
tajamnya ngeri. Tajamnya ngeri. Itu mencapik. Lalu ukuran besinya, bulatnya, itu memar. Jadi kena memar dulu, baru coel. Lukanya itu kayak dipalu, baru disobek. Saya ulang lagi ya. Plagrum, alat pecutnya itu ada bulatnya. Baru tulang. Habis dipukul, memar, kan empuk, langsung dicopet, lepas. Itu yang terjadi di punggung Yesus. Itu yang disebut bilur Yesus. Yang sanggup menyembuhkan saudara. Siapapun saudara, tiba-tiba Tuhan mengatakan, siapapun yang nonton ini, apapun penyakitmu, Tuhan bilang ada yang sakit lambung. Ada 3 orang yang nonton, disembuhkan Tuhan. Ini panas. Yang setuju katakan amin. Pak Wesley, saya izin ya, kalau ada suara profetik saya sampaikan. Ada orang yang baunya sakit. Sekarang baunya sakit. Kau boleh coba angkat tanganmu kiri. Ada 3 orang yang punya orang tua yang sakit. Orang tuamu sakit jantung. Ada yang diabetes akan disembuhkan Tuhan hari ini. Ya, itulah bilur Yesus. Saudara harus percaya. Kita nggak coba belajar sejarah malam ini. Kita malam ini melihat Yesus berkuasa, saudara. Saya aja mau nangis, saudara. Ya, Roh Kudus ya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Jadi ini salib itu bentuknya seperti ini sebenarnya. Ya, ada 2 Persia seperti ini, yang ini punya Roma. Karena punya Roma, Yesus hanya manggul yang kecil, yang horizontal ya. Namanya patibulum. Patibulum. Saudara, jangan cuma lihat Yesus panggil ini ya. Beratnya 57 kilo. Panjangnya hampir 2 meter. Saudara kalau pernah ke Israel, Yesus itu mikulnya bukan di jalan, lewat pasar-pasar ya. Tangga-tangga jalan naik terus. Pokoknya dari Yesus disiksa ke Semani sampai salib itu 4 kilo. Manggul salibnya sendiri cuma 2,7. Saudara, Mbak, beras 57 kilo, tidak semua bisa. Kalau bisa pun saya bisa karena binaraga dulu. Tapi kondisi sehat. Yesus punggungnya sudah sobek, mengalami namanya hemopolemik, kehabisan darah. Jadi lukanya sudah sobek, ketindihan kayu. Bahasa Surabaya trusuk, kenapa itu? Kayu itu bisa masuk ke tangan jari. Bayangkan robek di trapesius pundak, jalannya naik. Jadi narik. Lukanya Yesus itu kayak ditarik. Kalau saudara ingat ya, orang Farisi itu percaya Yesus mampu menyembuhkan. Tapi dia tidak percaya Yesus mengampuni. Kemana tidak percaya, wong di depannya lumpuh sembuh kok. Tapi Tuhan ngomong yang nonton malam ini, sorry ya, banyak yang percaya diampuni, tapi nggak percaya disembuhkan. Saya ulangi lagi.
Orang-orang zaman dulu percaya Yesus menyembuhkan, nggak percaya Yesus mengampuni. Orang Kristen sekarang semua percaya diampuni. Nggak ada yang nggak percaya. Tapi untuk kesembuhan penyakitmu, kau masih ragu. Kalau kau belum sembuh, itu bukan berarti nggak bisa sembuh. Nanti kapan-kapan saya khotbahkan waiting room ya, seni menunggu Tuhan. Ya, itu penting, harus saudara tahu saya itu ya. Karena menunggu itu lucu. Kalau saudara nggak dikasih firman-Nya, gampang percaya Yesus menyembuhkan. Tapi waktu terbaik, ingat ya, orang Kristen itu bukan menunggu kamu pingin sembuh kapan. Sekarang, besok, lusa. Waiting itu menunggu waktunya Tuhan. Ingat ya, bukan jadwalmu. Hidupku bukannya aku lagi. Jadwalnya Tuhan. Saya ulangi. Engkau sedang menunggu jadwalnya Tuhan. Dan Tuhan tidak pernah terlambat. Yang setuju katakan amin. Ya, siapapun yang kau alami. Walaupun kita belajar sejarah. Tapi Roh Tuhan mengatakan, sekarang yang nonton sedang banyak yang menunggu. Menunggu anakmu dipulihkan. Menunggu penyakitmu disembuhkan. Ya, semua akan disembuhkan Yesus karena bilur Yesus. Terus yang terakhir, Yesus disalib. Ini saya tunjukkan ya, paru-parunya Yesus terkoyak. Otot dada namanya pektoral disobek. Jadi tangannya Yesus ini panjang sebelah. Bahu sebelah kanan lepas. Nanti kalau pasti ada waktu sedikit, mau saya jelaskan pecahnya radius, ya, tulang radius. Jadi jaraknya Yesus itu kepalanya dari sini melorot. Ini baunya pecah. Ini masuk, ketiaknya robek. Lalu cara nyalipannya, kakinya dua dibelokkan, dipatahkan pinggulnya. Bukan dipatahkan kayak patah ya, tapi kayak didorong, dipaksa. Perlu Anda ketahui, Perjanjian Lama ngomong, Yesus nggak ada tulang yang dipatahkan. Jadi yang saya maksud dipatahkan tadi, didorong sampai kayak salurat gitu. Jadi kakinya bukan gini ya, karena pakunya nggak bisa masuk tulang mata tarsal. Dipecah, dibelokkan gini, itu kayak salah urat dipaksa gitu ya. Terus paru-parunya mengalami namanya penarikan. Kalau Yesus mau bernafas, dia harus dorong lututnya. Buang nafas, lututnya turun. Tahu ya, kalau mau bernafas, dorong. Luka-luka punggungnya tambah natap salibnya. Sakitnya setengah mati. Lalu, Yesus tidak bisa dimatiin. Bingung, Pontius Pilatus bingung. Harusnya mereka mati 2 hari. Tapi ternyata Yesus Jumat, Sabtu Sabat. Jadi Pontius Pilatus tanya, yuk dimatiin yuk. Ya, cara matikannya bagaimana? Tulang betis namanya tibia. Jadi kalau mereka matakan tibia, tulang betis ya, maka tidak bisa bernafas, melorot mati. Itu cara membunuh orang disalib. Saya ulang lagi ya. Cara bernafas kan harus naik, jadi cara membunuh dipotong. Tapi Pontius kaget, Yesus mati sebelum dipatahkan. Maka genaplah kitab itu, bahwa tidak ada tulang satu pun yang dipatahkan. Luar biasa, saudara ya. Saya harapkan sama belajar sejarah, saudara tahu, tidak ada firman Tuhan yang tidak digenapi. Ya, terakhir,
Anda baca ayatnya. Markus 15:34. 44. Pilatus heran waktu mendengar bahwa Yesus sudah mati, maka ia memanggil kepala pasukan dan bertanya, apakah Yesus sudah mati? Saya ulang lagi, terakhir ini penting. Yesus mati menyerahkan nyawanya. Bukan diambil nyawanya. Penting sekali ayat ini, Markus itu. Pontius kaget kok matinya pas domba Paskah. Nah, ini yang terjadi. Yohanes 19. Maka datanglah prajurit lalu mematahkan kaki yang pertama. Dan kaki yang lain disalibkan bersama Yesus. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus, mereka tidak mematahkan kakinya karena Yesus sudah mati. Ngerti ya? Jadi penjahat sebelahnya Yesus dipatahkan. Tapi Yesus tidak dipatahkan. Sekarang saya agak cepat. 7 darah Yesus. Tadi kan perjanjiannya harus 7 darah dicipratkan. Saya hitungkan 7 darah Yesus. Terakhir ya ini. Nah, terakhir. Darah pertama, hematidrosis. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi titik-titik darah dan tetesan ke tanah. Lukas 22 ayat 24. Hematidrosis. Tetesan pertama mewakili Yesus mengalami stres, ketakutan. Jadi darah pertama mewakili saudara yang beban pikiran. Darah Yesus berkuasa menanggung beban pikiran. Hematidrosis itu pecahnya vena pembuluh darah, merembes, kulit yang rapuh, menetes. Jadi ingat ya, darah Yesus yang pertama untuk menanggung beban pikiranmu. Tapi bukan pikiran itu, emosionalmu. Apapun emosionalmu ditanggung Yesus. Yang kedua, wajah Yesus. Waktu di rumah Hanas, mereka meludahi mukanya dan meninjunya. Orang lain memukul dia, mukanya hancur, darahnya keluar di hidungnya. Di perjanjian Inggris apa ya, jenggotnya ditarik. Jadi darahnya, wajahnya hancur. Yang kedua, dia melindungi wajahmu. Bahasa Surabaya, mukamu. Apapun kesalahanmu masa lalu, wajahmu, mukamu, harga dirimu dilindungi darah Yesus. Yang setuju katakan amin. Siapapun saudara sekarang punya hak berhadapan dengan siapapun. Karena Yesus melindungi wajahmu. Yang kedua. Yang ketiga. Mereka menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Ini lukanya namanya mayor trigeminal neuralgia. Saudara jangan lihat gini ya. Bentuknya ini ngeri. Nah ini loh. Jadi sampai 8 cm, 10 cm. Ini menancap di kepala. Tujuannya apa? Apapun pikiranmu, sekarang ada darah Yesus. Kamu boleh bicara. Pikiranku pikiran Kristus. Siapapun yang punya pikiran berat, Yesus sanggup menolong saudara. Yang setuju katakan amin. Yang pertama emosional. Ketakutanmu. COVID. Sampai masalah keuangan. Ditanggung Yesus. Yang kedua, harga dirimu. Yang ketiga, pikiranmu
dibarui seperti Yesus. Yang keempat, ya, Pilatus mengambil Yesus dan menyesal dia. Namanya hipovolemik. Ini hancur ya, saudara. Tadi saya jelaskan. Ini saudara sudah tahu. Yang keempat, kita boleh berkata, apapun penyakit kami, penyakit satu orang percaya, sekeluarga diselamatkan. Yang setuju katakan amin. Siapapun yang punya saudara sakit. Hari ini ada yang, Tuhan katakan ada yang kena COVID. Saudaramu, Tuhan akan sembuhkan. Kau harus percaya. Yang setuju katakan amin. Satu orang sekeluarga diselamatkan. Amin. Yang keempat adalah penyakitmu disembuhkan. Yang kelima, tadi yang ingat ya, bukan telapak tangan ya. Ini syaraf medianus. Sakitnya nama kausalgia. Kausalgia. Jadi syaraf medianus. Syaraf medianus dipecah. Ini ada tulang ulna sama tulang radius. Di tengahnya ada syaraf ini. Pakunya ini untuk memotong, memecah antara telapak dan forearm Anda. Jadi ini pecah. Kalau dipaku putus ini pecah. Luarnya masih ada kulitnya, tapi tulangnya sudah patah. Ya, pakunya yang dipakai di tangan cuma 12 cm. Tapi kelima ingat tangan. Kenapa? Supaya semua orang sekarang dengarkan saya. Roh Tuhan berkata, cara kelima di tangan. Apapun yang dikerjakan tanganmu dibikin berhasil. Yang setuju katakan amin. Amin. Sekarang semua berani mengerjakan sesuatu. Ya, minum obat diberkati Tuhan. Bekerja buka toko dibikin rame. Apapun ujian dibikin lulus. Karena tangan Tuhan memberkati tanganmu. Yang kelima, kaki ya. Nah ini yang terakhir, 5. Pakunya kayak gini ya saudara. Syarafnya pelantar. Ini pecah. Ini yang ke-6. Supaya kemana kakimu menjadi milikmu. Kamu pulang ke keluargamu punyanya Tuhan. Kepekerjaan milikmu. Di mana-mana dibikin berhasil. Karena darah Yesus yang ke-6 membungkus kakimu. Ya. Yang ke-7, terakhir penting, tentang hidupmu. Ini terakhir. Ini ya. Jadi tulangnya dipatahkan. Yang kena nomor 3, mata tarsal. Ini dipaku pecahnya. Tulang ini. Oke. Jantung atrium. Tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya. Segera mengeluarkan airan darah. Dengarkan, ini banyak pendeta khotbah. Lambung itu tentang jemaat Kristus, gereja. Tapi saya enggak ya, saya jadi medis. Ada yang nusuk. Kenapa? Tadi kan sudah saya tunjukkan ayatnya. Ternyata Yesus sudah mati. Yang lainnya dipatahkan tulang kakinya. Supaya yakin Yesus mati, Yesus harus ditusuk jantungnya. Tapi karena dari bawah, dia nusuknya lewat lambung. Keluar darah dan air. Air dari lambung, darahnya dari jantung. Sekarang kan saya tunjukkan, setelah itu kita tutup ya. Nah ini tombaknya. Ditusuk dari sini, tembus ke sini. Nah, Anda tahu ya maksud saya? Ini masuk. Jadi di bagian bawah, bagian buang nafas,
Ambil nafas dari sini, masuk, buang nafas. Dimasukkan lambung ini. Tembus sini. Jadi ventricle, ya, sebelah kanan. Jantung sebelah kanan bawah kena tusuk. Untuk memastikan, seperti kalau ada film, untuk memastikan orang itu mati jantungnya. Dan di kain turin itu, satu-satunya darah Yesus. Itu dia, ya, ada darah dari jantung. Saya harapkan saudara sekarang sadar. Maksudnya bahwa Yesus benar-benar full perjanjiannya digenapi. Bukan sekedar seperti mati dan bangkit buat kami. Tapi saudara yakin bahwa sah pembayarannya. Baik setan maupun malaikat mengakui sah. Terima kasih. Saya ingin berdoa untuk beberapa yang sakit. Tuhan, Yesus, aku berdoa. Yes. Tuhan bilang ada yang sakit jantung disembuhkan Tuhan. Ada orang tua 2 yang sudah di ring disembuhkan Tuhan. Tuhan punya jantung baru. Darah ke-7 ingat tentang kematian. Jantungnya. Tapi Yesus bisa merubah kematian menjadi kebangkitan. Amin. Ada orang ring jantung yang ring jantung 2 orang. Disembuhkan Tuhan. Tuhan juga ada orang bilang, ada perempuan yang gula darahnya luar biasa dan laki-laki juga. Disembuhkan Tuhan malam ini. Jangan takut. Tuhan bilang ada yang cuci darah juga disembuhkan Tuhan. Tuhan bilang ada yang tidak punya pekerjaan akan dikasih kerjaan Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba-Mu sudah selesai. Tapi Roh Kudus tak pernah selesai Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan, berkati. Mari teman-teman, aku berdoa buat gembala di tempat ini. Yang pertama, akan ada pintu-pintu dibukakan untuk mendanai apa yang kau visikan. Tuhan bilang engkau akan memberi makan banyak orang. Amin. Dan Tuhan akan memberi untuk mendanai itu. Itu yang pertama. Yang kedua, ada satu perjalanan yang tidak pernah kau atur. Akan terjadi di dalam hidupmu untuk menunjukkan Tuhan masih menyertaimu. Ada satu perjanjian di masa lalu yang kau buang hidupmu untuk Tuhan. Kau buang hidupmu yang baik untuk Tuhan. Amin. Tuhan bilang akan masa itu akan dibayar masa-masa ini. Ya. Supaya kau tahu bahwa aku Tuhan yang memanggil. Yang terakhir, ada keluargamu satu atau anak-anak muda ini akan dipakai Tuhan secara luar biasa. Terima kasih Tuhan. Yes. Terima kasih. Terima kasih. Kami doakan kesehatan sempurna. Amin. Baik Bapak Gembala dan Ibu Gembala. Kemanapun disertai Tuhan, tidak ada COVID-19 yang bisa menyentuh dirimu. Amin. Yes. Karena engkau adalah putra Tuhan. Yes. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Aku berdoa untuk seluruh jemaat yang mendengar dan yang akan mendengar ini. Tidak ada sesuatu yang jahat yang bukan dari Tuhan. Kami tolak dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Semua yang diberkati Tuhan hanya di dalam nama Yesus. Katakan amin. Amin. Terima kasih Pak Wesley.